Allah memerintahkan jauhi riba melalui surat Al-Baqarah 275, melalui sunnah dan segala macam. Tapi kita sih tetap nekat ngambil riba, itu yang dilaknat sama Allah. Oke. Banyak banget. Oh banyak. Udah dapat banyak banget. Sampai sore nggak ada masalah. Oke, ini Pak, ini ada studi kasus juga Pak. Kayak misal nih ada orang, anggap aja saya gini Pak ya. Saya ini seorang desainer yang butuh sebuah laptop gitu Pak. Nah, laptop ini bisa dibilang harganya 15 juta. Sedangkan uang saya ini bisa dibilang ya nggak mencukupi gitu. Nah, sebenarnya laptop ini untuk menunjang pekerjaan saya sebagai seorang desainer gitu. Mungkin sebulan bisa dapat 2.500.000 anggapannya gitu. Nah, dari uang gaji saya itu akhirnya saya terpaksa untuk kredit untuk membeli laptop itu. Tapi nanti dibayarnya ya menggunakan cicilan. Iya, menggunakan uang saya ini tadi gitu. Oh iya. Gaji saya tadi. Nah, itu gimana Pak kira-kira? Ya gak apa-apa dong. Kan ini sama ini kan menunjang pekerjaan. Artinya bahwa kita meminjam uang untuk sesuatu yang sangat penting. Jadi nggak ada masalah ya. Karena kan itu kan kebutuhannya darurat, ya darurat. Artinya kalau kita nggak pakai seorang desainer, kalau nggak punya laptop dengan spek itu nggak bisa kerja dia. Berarti dia sangat butuh barang itu, laptop itu. Dan dia andai kata misalkan harus beli dengan utang, bagaimana? Boleh-boleh aja. Cuman utangnya yang syariah. Syariah. Karena kalau kita pakai, enggak Pak, saya mau pakai konven aja. Lah ini masalahnya kan ada pilihannya. Kecuali kalau hanya ada daging babi, kita makan babi boleh untuk menyambung hidup kita. Kalau hanya ada daging babi. Tapi kalau ada daging babi sama daging sapi, ya makan daging sapi dong, kan gitu. Nah, kan ini ada bank syariah, ada bank konven. Kenapa mesti milih bank konven, kan gitu. Kan perintahnya adalah hindari riba. Maka kalau mau nyicil ya carilah cicilan yang syariah, masuk ke bank syariah atau masuk ke koperasi syariah. Ya, nyicilah secara syariah. Insya Allah nggak apa-apa. Berarti cari yang kredit yang syariah gitu syariah Pak ya? Dong. Itu no problem, karena kan juga kita manusia kan juga ada butuh-butuhnya kan gitu. Contoh kita mau bayar uang sekolahnya anak, kita nggak punya kondisi mepet dan segala macam. Ini kan untuk sekolah anak-anak. Boleh nggak kita ngutang? Boleh lah. Tapi ngutangnya syariah. Iya Pak. Oke, akhirnya terjawab juga. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga ya. Jadi cari yang syariah ya. Semoga. Terus ini Pak, kira-kira ini Pak, apa yang terjadi jika kita terus melakukan riba? Oke. Yang jelas tadi sudah keberkahan ya. Keberkahan yang akan dicabut dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga. Kemudian karena memang jelas ayatnya dalam Al-Baqarah 279 bahwa kalau kau masih juga mengambil riba, maka tunggulah Allah dan Rasul-Nya memerangimu. Dan Allah dan Rasul memerangi kita itu, Allah memerangi kita itu tentunya banyak tanda-tandanya kan gitu. Rezeki yang nggak rupo, gampang masuk gampang keluarnya kan gitu, nggak bisa nabung, hidup boros. Ya, kemudian masuk ke jurang, banyak digunakan untuk maksiat rezekinya. Kemudian anak-anak yang tidak bisa dikandani wong tuane gitu. Ndak sulit untuk menurut sama orang tua, banyak bikin masalah dan segala macam. Ini berarti anak-anak tersebut juga sepertinya juga bisa jadi memakan harta riba dari penghasilan orang tuanya. Ya, kemudian ada keluarga yang mungkin sakit tak kunjung juga sembuh ya tadi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita identifikasi. Yang jelas bahwa ini banyak terjadi di masyarakat kita, bahwa di beberapa keluarga mungkin mengalami hal-hal seperti itu tadi. Nah, ini mungkin bisa ditarik kembali. Salah satunya adalah penyebabnya adalah bisa jadi sedang memakan harta riba. Kan saya juga punya bukti yang cukup cukup valid ya. Di depan mata kepala saya sendiri, dulu saya sebelum ke UISI itu saya
ada di industri keuangan yang ribawi, ya. Jadi di industri keuangan yang riba, dan di situ saya melihat bahwa mereka-mereka yang masuk dalam industri keuangan itu, tempat saya bekerja dulu, ini seringkali banyak mengalami masalah-masalah. Misalkan kadang-kadang keluarganya cerai, kadang-kadang kemudian kalau dia seorang wanita yang menjadi marketing di situ, dia tidak menikah. Kemudian banyak juga yang laki-laki juga bekerja di situ juga tidak menikah, sering punya kehidupan malam dan segala macam. Ini jelas-jelas nyata sekali itu di hadapan mata kepala saya sendiri, bahwa memang kehidupan seperti itu tuh banyak melanda orang-orang yang memakan harta riba. Iya, Pak. Nah, ini Pak, misalnya kita misalnya nih ada teman-teman yang mungkin sudah sadar akan riba ini gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah terjun di dunia riba ini atau di transaksi riba ini, nah dia ini pengen tobat nih Pak. Nah, kira-kira gimana caranya supaya dia tuh keluar dari transaksi riba ini? Mungkin dari barang-barangnya, dari hasil riba atau bagaimana gitu, atau uangnya yang dihasilkan dari riba gitu. Nah, itu harus diapakan gitu kira-kira? Iya. Jadi di surat Al-Baqarah 275 itu, segala sesuatu yang kita dapatkan, walaupun kita mendapatkannya secara riba, tapi kita belum tahu tentang larangan riba itu, maka tidak ada masalah. Jadi Allah Maha mengetahui itu. Yang dilaknat oleh Allah itu kalau kau sudah dapat larangan riba, artinya kita sudah mendapatkan bahwa kita sudah tahu ayatnya, sudah tahu perintahnya, bahwa Allah memerintahkan jauhi riba melalui surat Al-Baqarah 275, melalui sunnah dan segala macam. Tapi kita tetap nekat ngambil riba, itu yang dilaknat sama Allah. Jadi kalau selama kita belum tahu, nggak ada masalah. Sama seperti kita makan babi. Kalau kita makan nggak sengaja, karena kita nggak ngerti, restorannya nggak tahu ternyata itu babi, nggak ada masalah. Kita nggak perlu memuntahkan lagi apa yang kita makan, nggak perlu. Karena memang kita nggak tahu kok, Allah Maha tahu gitu loh. Tapi misalnya kita udah tahu bahwa restoran itu ternyata babi, tapi kok enak ya, tak baleni maneh. Nah, ini yang menjadi dosa besar itu kan di situ gitu loh. Baleni maneh itu loh. Itu ya ternyata ya. Ngeri juga. Oke. Kalau ini Pak, kan tadi sudah nih dari penyebab apa yang terjadi kalau misalnya kita tetap berada di transaksi riba tadi. Nah, sebenarnya untuk generasi Z sendiri nih Pak, kira-kira gimana supaya terhindar dari transaksi haram ini Pak? Iya, ya kita makanya kan mulai kita yang jelas pakailah produk syariah ya. Kalau kita generasi Z ini kan startup, kita ingin memulai wirausaha kan, trennya kan berwirausaha ya. Jadi mulai pertama bahwa produk yang diproduksi hendaklah produk yang halal, ya. Keuangannya juga halal, ya. Akad-akad yang dipakai juga halal. Makanya sekarang banyak sekali pengajian-pengajian anak muda yang membahas tentang bagaimana berekonomi, berkeuangan, berbisnis secara syariah. Ya intinya yang penting pakailah dulu produk keuangan syariah, ya. Pakailah produk keuangan syariah. Insya Allah kalau sudah kita niat, yang paling gampang kan itu sebetulnya. Pakai bank syariah. Jadi paling gampang adalah untuk hijrah ke syariah itu adalah ya mulai membuka rekening bank syariah. Itu sudah niat yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya dengan kita berniat dan kita benar-benar mengimplementasikan, ya Allah, saya berniat kepadamu, saya ingin buka rekening bank syariah. Nanti kalau kita benar-benar buka, insya Allah nantinya Allah yang menggerakkan kita. Menggerakkan kita dengan apa? Kita diberikan ide untuk berbisnis secara syariah, untuk produknya juga syariah. Ya. Halal supply chain. Jadi mulai produk itu diperoleh dari contoh ya katakanlah petani, ya beras lah. Kita mau berbisnis beras seperti itu. Beras ini mulai dari menanamnya petaninya, mulai dari memanennya, mulai dari mengolahnya, packingnya, distribusinya, sampai ke hasil akhir berupa nasi, berupa beras, itu semuanya halal. Itu semuanya syariah. Itu namanya halal supply chain. Ya, seperti itu. UISI ini sebentar lagi buka lab bisnis syariah di Surabaya. Kerjasama dengan Ternak Nesia.
Ternak Nesia ini sebuah perusahaan crowdfunding begitu yang memberdayakan peternak-peternak kambing dan sapi di Indonesia. Itu memastikan bahwa daging-daging yang dijual di Ternak Nesia itu halal, mulai dari pembibitan hewannya, pembesaran hewannya, ya, kemudian penyembelihannya, penyimpanannya, packingnya, distribusinya, sampai keuangannya, semuanya syariah. Dan itu nanti UISI punya lab itu di Surabaya, di Jalan Diponegoro 60. Nanti yang incas di sana Pak Aditya manajemen, di sana. Nah, itu bisa dipelajari nantinya, itu halal supply chain. Jadi intinya adalah ayo kita mulai berbisnis, mulai aware terhadap kesyariahan ini. Produknya gimana? Jadi kalau mau ditawari produk, ditawarin bisnis ya, misalkan jual beli apa, cek dulu produknya, bagaimana? Benar-benar produk yang halal nggak ini kan? Terus perusahaannya ini pakai keuangan apa? Cara transaksinya pakai keuangan apa? Kita bisa ngangsur pakai cara gimana? Pakai cara syariah nggak? Kalau nggak syariah lupakan sudah, pakai ngangsur yang syariah. Oke. Iya, itu Pak. Ya. Nah, tadi kan sudah tahu bagaimana cara menghindarinya itu tadi, Pak. Nah, kalau misalnya nih, kita kan juga udah tahu gimana ilmunya tentang riba ini. Terus gimana cara menghindarinya. Nah, untuk memberitahu nih kepada teman kita supaya entah teman kita atau orang tua kita sendiri untuk menghindari riba itu seperti apa, Pak? Sederhananya saja. Iya. Ya, ini kembali berarti berdakwah ya. Berdakwah itu kan bukan memaksa dan ngelok-ngelok kan gitu ya. Iya. Ya, artinya berdakwah itu kan mengajak dengan kebaikan. Mengajak dengan penuh cinta kan begitu. Artinya kita merangkul. Kita tunjukkan dari diri kita bahwa iki loh. Saya berbisnis tidak pakai bunga bank itu barokah. Tunjukkan dari diri kita sendiri. Artinya ngajarin itu yang paling baik adalah dengan kita menerapkan ke diri kita dan keluarga kita. Biar mereka melihat. Jangan nyalah-nyalahin. Kalau nyalah-nyalahin, tidak akan mau. Bil kan tak salah saya loh. Bil kamu haram tok misalkan penghasilanmu, gajimu haram. Mau nggak kira-kira? Mangkel nggak? Mangkel. Iya, kan? mangkel. Ujung-ujung nggak malah hijrah, malah tukaran kan gitu. Ya, makanya sekarang berdakwah itu merangkul. Katakanlah, kita tunjukkan bahwa kita rangkul sama-sama. Kalau ngobrol ngafe-ngafe di kafe, ngopi bareng dan segala macam. Tunjukkan bahwa ini bisnisku sekarang ini nggak pakai bank syariah, nggak pakai bank konvensional. Saya pakai bank syariah, akadnya juga akad syariah. Ya, saya jual beli dagingnya sudah saya pastikan ke peternaknya bahwa peternaknya juga syariah semuanya. Alhamdulillah rezeki ada aja mengalir dan segala macam. Biarkan mereka menilai. Itu sih cara mengedukasi yang paling bagus adalah menerapkan ke diri kita sendiri, memberi contoh. Itu paling bagus kan. Nggak ada yang lebih bagus dari itu. Karena ini masalah kesadaran itu harus orang melihat, benar-benar ngelihat. Itu. Oh iya ya, ternyata berbisnis secara syariah itu keberkahannya luar biasa. Rezeki ini sokan dindi, kadang tak disangka-sangka juga. Itu kita ceritakan banyak-banyak ke banyak orang. Nanti Wildan bentar lagi lulus berkeluarga. Amin. Amin ya. Ya. Nikah dulu apa karir dulu dan nikah dulu ya toh. Nikah dulu ya toh. Ada ayatnya ya bahwa Allah itu kalau kamu menikah itu Allah akan mencukupkan, memampukan kamu. Amin. Gak ono rumusane nanti tunggu karir dulu Pak baru menikah, gak ono. Gak ono. Ya, kalau kamu ingin dimampukan sama Allah, kamu cek ya di ayat di Quran, saya agak lupa ayatnya ayat berapa, tapi nanti saya akan WA kamu ya toh, saya cek lagi bahwa Allah itu memampukan ya, memampukan orang-orang yang menikah gitu. Ya, berarti menikahlah, engko lah rezekinya mengalir ya. Punya anak loh, kita punya anak Pak. Wes lah, kamu dititipi istri, dititipi anak, itu pasti lengkap dengan rezekinya. Sehingga gak usah khawatir masalah itu. Banyak anak, banyak rezeki insyaallah. Loh, Ustaz. Ya, untuk memberi riba kan gitu. Orang yang sering kena riba itu karena hidupnya nggak sakinah, nggak tenang, mikir uang terus. Terus matematis terus gitu. Sudahlah, serahkan sama Allah semuanya. Iya. Wah.
Ya mungkin itu saja Pak untuk diskusinya. Jadi terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Jadi semoga dari apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Generasi Z juga. Amin. Terima kasih teman-teman sudah nonton part ketiga ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Aku Wildan, Be Positive Generation Z.